Ini kita lihat tidak sedikit orang yang cuma menjaga sholat 5 waktu udah merasa lebih suci daripada orang yang tidak sholat 5 waktu. Padahal sholatnya nggak khusyuk-khusyuk amat. Hadis taubah ya, yang nomor pertama dan kedua. Kita berhenti di hadis ketiga malah ya. Bahwa Rasulullah SAW bertobat sehari 100 kali. Ya. Rasulullah punya dosa apa? Kok bertobat? Ternyata bertobat istighfar itu bukan karena dosa, tapi karena merasa berdosa. Itu beda ya. Banyak orang berdosa tapi dia tidak merasa berdosa. Ada juga orang yang dosanya dikit tapi dia merasa itu besar. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu tidak ada dosanya, tapi beliau merasa berdosa. Kenapa beliau merasa berdosa? Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Rasulullah qalbuku tertutup cahaya. Jadi cahaya aja masuk ke qalbu bagi Nabi itu penghalang antara beliau dan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya apa itu? Cahaya itulah yang membuat Nabi bisa melihat surga, bisa memandang neraka. Itu menghalangi beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bertobat kepada Allah. Kalau kita bukan cahaya tapi kegelapan yang masuk ke dalam qalbu. Dan kita sudah membagi sebelumnya syarat-syarat taubat. Kemudian juga jenis-jenis taubat. Ada taubat dari orang awam. Orang awam taubatnya dari dosa fisik, dosa mata, dosa telinga. Itu biasa. Biasanya orang-orang awam seperti kita ini kalau sudah nggak nakal matanya, udah nggak jelatan, udah nggak ngomong yang kasar, udah merasa nggak bersalah. Tapi kita lupa bahwa ada dosa yang lain dalam diri, yaitu dosa di kolbu, dosa di pikiran. Pernahkah berpikir buruk tentang orang lain? Pernahkah merasa diri kita lebih baik dari orang lain? Nah, ini juga termasuk dosa dalam bab ini. Pernah nggak iri sama orang gitu, merasa lebih baik dirinya daripada orang lain? Nah, kalau ini terjadi maka termasuk harus diistighfarkan, harus ditobatkan. Terbersit di hati saya merasa lebih mulia dari tetangga, dari jamaah yang di samping. Itu berarti ada perasaan sombong. Dan itu wajib ditobatkan. Harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada dosa yang bukan dosa, tapi dia masuk ke bab adab. Rasulullah SAW minta ampun keluar dari kamar mandi, tempat buang air, buang hajat. Karena beliau merasa adabnya kurang pas. Maka beliau mengatakan ghufran. Dalam syarah yang lain, Nabi minta ampun bukan karena adab, tapi karena beliau merasa kurang bersyukur. Jadi Nabi itu bertobat bukan karena dari dosa, tapi merasa kurang bersyukur. Itu beberapa penjelasan ulama mengenai tobatnya Rasulullah SAW. Fisik nggak mungkin, kolbu nggak mungkin. Kolbu Nabi sangat bercahaya. Tapi yang ketiga yang paling pas, Nabi bertobat dari ketidakpantasan. Beliau merasa tidak pantas melakukan sesuatu lalu beliau bertobat. Itu kesimpulan kita, kajian kita pada bulan yang lalu. Lama banget. Apakah tobat itu harus di Mekah? Apakah harus sepertiga malam terakhir? Ada orang berpikir tobat terus di Mekah. Kan biasanya artis-artis tuh ya, zaman-zaman dulu masih ramai umroh-umroh. Sekarang kan udah sulit. Dia mungkin berpikir Tuhan di Mekah sama Tuhan di sini beda kan. Padahal sama aja. Malam, siang sama. Disebutkan dalam hadis, kalau di kitab ini hadis ke-17 dari Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari anin Nabi SAW. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pengarang kitab ini Al-Imam Nawawi ya, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Al-Fatihah. Abu Musa Al-Ash'ari ini jidnya Imam Abul Hasan Ash'ari ya, yang disebut Imam Aqidah. Ini kakek buyutnya. Dari Nabi SAW bersabda. Nah, Nabi pernah menjelaskan apakah mesti siang, mesti malam? Tidak. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'an nahar. Liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadah. Secara harfiah yabsutu yadah artinya membuka lebar-lebar tangannya. Tapi kan kita nggak boleh membayangkan tangan Allah. Maka cukup diartikan Allah membuka, memberikan kesempatan pada malam hari supaya orang maksiat di siang hari sadar. Tobatnya malam hari. Begitulah selanjutnya. Allah buka kesempatan rahmatnya
pada siang hari supaya yang bermaksiat di malam hari pun sadar. Dan itu berlaku sampai terbit matahari dari barat. Ya, berarti sampai kiamat. Sampai kita sakaratul maut. Lama belum sakaratul maut, ya, belum terbit matahari dari barat, maka Allah terima taubat. Disebutkan di hadis berikutnya, Allah terima taubat hamba selama belum sampai nyawanya di yughargir. Yughargir itu orang yang ngos-ngosan karena sakaratul maut.